Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'a hudahu ila yaumiddin. Amma ba'd, Bapak-bapak dan ibu-ibu, ikhwan dan akhwat, saudara-saudari sekalian yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, puji dan syukur sama-sama kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala di pagi yang berkah ini. Dengan izinnya Allah kembali mengumpulkan kita dalam majelis tadabbur Al-Quran yang penuh dengan keberkahan ini. Semoga Bapak dan Ibu semua senantiasa berada dalam keadaan sehat walafiat. Salawat beserta salam kita doakan untuk uswah dan qudwah kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta kepada seluruh keluarga Ahlul Baitihil Kiram, dan juga kepada seluruh para sahabatnya dan kepada seluruh umatnya ila yaumil qiyamah. Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah, pagi ini insya Allah kita akan lanjutkan tadabbur Al-Quran Surah Hud, dimulai dari ayat 28 sampai ayat 45. Dan sebelumnya kita coba lihat kembali satu atau dua ayat sebelumnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak dan Ibu rahimakumullah, seperti yang kita tadabburi kemarin ya, di ayat 37 Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Nabi Nuh alaihissalam, "Wasna'il fulka bi a'yunina wa wahyina." Dan buatlah bahtera, kapal atau perahu dengan pengawasan kami dan petunjuk kami, dengan arahan dari kami dan bimbingan dari kami. Wala tukhatibni fil ladzina zalamu. Dan jangan lagi engkau wahai Nuh mengajak aku berbicara ya tentang orang-orang yang telah berbuat zalim tersebut. Jadi jangan lagi memohon kepada Allah untuk memberi kepada mereka hidayah, petunjuk atau minta izin untuk terus berdakwah. Sekarang sibukkan dirimu wahai Nuh untuk membuat kapal, bahtera ya. Dan tinggalkan pengikutmu yang tidak mau beriman. Engkau telah berdakwah ratusan tahun lamanya. Tetapi tiada yang bertambah dari mereka kecuali keingkaran dan kekufuran. Maka tidak usah lagi kamu bicara denganku, kata Allah, terhadap atau dalam kaitan orang-orang yang berbuat zalim tersebut. Innahum mughraqun. Sesungguhnya mereka akan dibinasakan, akan ditenggelamkan semua oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu mendapat perintah tersebut Bapak dan Ibu rahimakumullah, di ayat selanjutnya ayat 38 Allah Subhanahu wa taala menjelaskan wa yasnaul fulka, dan mulailah Nabi Nuh alaihissalam membuat perahu tersebut. Ya, mulailah Nabi Nuh alaihissalam membuat perahu. Nah, kalau kita ingin sedikit membaca informasi tentang data daripada kapal atau perahu atau bahteranya Nabi Nuh ini, maka kita bisa dapatkan di catatan sejarah riwayat ya yang diceritakan oleh sahabat-sahabat Rasulullah SAW, di antara Ibnu Abbas. Ya, yang tentunya beliau juga mengetahui itu dari bahan-bahan bacaan beliau ya, dari buku-buku sejarahnya orang-orang ahlul kitab, orang-orang Yahudi terutama, yang seperti yang saya sampaikan, ini tidak serta-merta harus kita yakini demikian adanya. Ya, karena orang-orang Yahudi ya banyak menulis juga cerita-cerita khurafat-khurafat yang kadang ada benarnya dan kadang tidak benar gitu ya. Tetapi sebagai bahan informasi ya mungkin barangkali bisa kita adopsi. Eh, Di dalam kitab Tafsir At-Tabari dijelaskan bahwa sahabat Rasulullah SAW Ibnu Abbas ya di antaranya beliau menceritakan, dan juga ada dari Qatadah. Dari Qatadah pertama kita sebutkan beliau menceritakan bahwasanya eh, panjang daripada kapal Nabi Nuh tersebut sepanjang 300 zira ya, 300 hasta atau depa ya. Katakanlah satu zira itu setengah bahu dengan tangan kita, maka itu mungkin 1 meter. Maka berarti panjangnya kapal Nabi Nuh tersebut adalah 300 meter. Wa arduha khamsuna dhira'a. Adapun lebarnya sekitar 50 dhira', 50 meter ya. Dan tingginya ke atas dari dasar perahu tersebut, bahtera tersebut ke atas setinggi 30 meter. Ya, bisa kita bayangkan Bapak dan Ibu betapa besarnya kapal tersebut, panjangnya 300, lebarnya 50 meter dan tingginya 30 meter. Itu dari, dan pintunya berada di bagian lebarnya tersebut. Ya, jadi tidak di samping-samping tetapi di bagian lebarnya tersebut. Itu eh, dari Qatadah radhiyallahu anhu. Dan ada lagi riwayat lain dari
Ibnu Abbas ya, bahwasanya beliau menceritakan di zaman Nabi Isa alaihissalam, tatkala pengikut Nabi Isa meminta kepada beliau untuk membangkitkan, menghidupkan salah seorang di antara orang-orang yang menjadi saksi ya, melihat bagaimana bentuk kapal Nabi Nuh pada zaman dahulu. Dan tentunya Nabi Isa di antara mukjizatnya, beliau bisa menghidupkan orang yang telah mati. Kemudian beliau melukis di tanah eh, dalam bentuk seseorang, dan kemudian orang tersebut bernama Ka'ab bin Ham bin Nuh ya. Ka'ab bin Ham bin Nuh, yaitu cucunya Nabi Nuh alaihissalam yang waktu itu mungkin hidup melihat bagaimana eh, besarnya kapal tersebut. Lalu Nabi Isa alaihissalam memukul lukisan yang dia lukis di tanah tersebut sehingga akhirnya hidup ya. Kum biiznillah, hiduplah dia dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Di situ Sam Ham bin Nuh ini atau Ka'ab bin Ham bin Nuh diminta untuk bercerita tentang bagaimana ukuran, bagaimana bentuk kapal Nabi Nuh alaihissalam. Dia berkata, "Kana tuluha alfu dhira' wa mi'atai dhira'." Di sini beda lagi ya Bapak Ibu ya. Di sini dikatakan panjang kapalnya atau bahteranya Nabi Nuh itu 1.200 meter atau 1.200 dhira' ya. 1.200 meter berarti 1 kilo lebih, 1,2 kilo, dan lebarnya situ mi'ati dhira', setengah kilo, 600 meter. Dan terdiri dari 3 lantai. Lantai yang pertama diisi dengan binatang-binatang, termasuk situ singa, ya, harimau, binatang-binatang buas. Kemudian level kedua diisi oleh manusia yang sebetulnya jumlahnya tidak banyak ya. Dalam riwayat juga diceritakan jumlah mereka ada yang mengatakan 8, ya, ada yang mengatakan 80. Yang penting sedikit sekali dari umat Nabi Nuh ini yang selamat ya, yang beriman dengan beliau. Dan satu level lagi atau satu tingkat lagi terdiri dari bangsa-bangsa burung ya, unggas. Dan diceritakan juga dalam riwayat ini ya, tentu bisa kita bayangkan bagaimana besarnya kapal tersebut dan bagaimana besarnya muatannya yang terdiri dari berbagai macam makhluk, manusia, binatang, burung-burung ya. Bahkan juga dalam riwayat lain juga disebutkan tumbuh-tumbuhan, berbagai macam tumbuhan yang ada juga dibawa ya ke atas kapal tersebut. Wallahu alam bagaimana caranya. Yang jelas proses membuat kapal tersebut juga lama ya. Puluhan tahun atau bahkan ratusan tahun. Kemudian juga menaikkannya ke atas, semua tentu dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Dan diceritakan tentunya ketika begitu banyak binatang-binatang tersebut berada di dalamnya, maka mereka tentu setiap beberapa waktu mengeluarkan kotoran ya, mengeluarkan kotoran dan mengakibatkan bau yang menyengat di atas kapal tersebut. Lalu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan melalui malaikat untuk memukul apa namanya ekornya gajah ya, bagian belakangnya gajah. Lalu dari situ keluarlah 2 ekor khinzir, 2 ekor babi, yang kemudian babi tersebut memakan semua kotoran yang ada di kapal tersebut. Dan begitu juga ya, dari tikus-tikus yang tadinya hanya sepasang, kemudian mereka beranak pinak di dalamnya. Maka tikus-tikus yang banyak tersebut mulai menggerogoti tali-tali kapal, bahkan juga kayu-kayu kapal yang dikhawatirkan akan melubangi kapal. Maka Allah memerintahkan kepada Nabi Nuh untuk memukul antara dua matanya singa ya. Dan kemudian di situ dipukullah antara kedua matanya singa, dan keluarlah 2 ekor kucing besar, kucing hutan yang besar. Dan kucing tersebut yang kemudian menghabisi tikus-tikus yang banyak eh, beranak pinak dan mulai menggerogoti kapalnya Nabi Nuh. Ala kulli hal Bapak dan Ibu, ini tentu cerita ya, cerita sebatas cerita yang terdapat dalam riwayat-riwayat sahabat yang sumbernya sebagian besar adalah berasal dari cerita-cerita Israiliyat yang bagi kita sebetulnya hanya sebagai bahan bacaan saja ya, untuk mendekatkan pemahaman kita, dan tidak mesti harus diyakini seperti demikian keberadaan atau adanya. Kemudian Bapak dan Ibu rahimakumullah, di ayat kita lanjutkan kembali, wa kullama marra alaihi mala'un min qaumihi sakhiru min, dan setiap kali lewat di atasnya atau di dekatnya sekelompok orang, para pemuka-pemuka dari kaumnya, maka apa yang mereka lakukan? Sakhiru minhu, ya. Mereka mengatakan Nabi Nuh ini telah gila ya, telah gila membuat kapal segitu besar tapi jauh dari sumber air begitu, di atas gunung ya. Eh,
Mereka mengatakan Nabi Nuh telah gila karena membuat kapal yang posisinya sangat jauh dari air, eh, yang jumlah yang besar, yang ukurannya sangat besar ya, dan berada di atas bukit begitu. Maka menanggapi hal tersebut ya, Nabi Nuh berkata kepada mereka, qala in taskharu minna, wahai kaumku, qala, Nabi Nuh berkata, in taskharu minna, jika kalian hari ini mengejek kami ya, mengolok-olok kami dan mentertawakan kami, fa inna naskharu minkum kama taskharun, maka sesungguhnya kami nanti juga tidak lama lagi akan mengejek kalian, akan mentertawakan kalian ya, kama taskharun, sebagaimana hari ini kalian mengejek kami. Jadi dicuekin oleh Nabi Nuh alaihissalam orang-orang yang datang melewati mereka, yang kemudian mengatakan Nabi Nuh dan orang-orang yang bantunya adalah orang-orang yang sakit jiwa begitu. Kemudian di ayat yang selanjutnya Nabi Nuh menambahkan dalam firman Allah di sini, fasaufa ta'lamun ya, fasaufa ta'lamuna man ya'tihi adzabun yukhzihi, dan kalian akan segera tahu, tidak lama lagi, kita tunggu saja tanggal mainnya ya, fasaufa ta'lamun, kalian akan segera mengetahui, melihat dengan mata kalian sendiri, may ya'tihi adzabun, siapa di antara kita yang akan ditimpakan kepadanya sebuah azab ya, ditimpakan kepadanya sebuah azab yukhzihi, yang akan menghinakannya ya, menghinakannya tentu menghabisinya ya, bukan sekedar menghinakan tapi tetap hidup, tidak, menghinakan dalam artian mati dalam keadaan hina, tenggelam ya, wa yahillu alaihi adzabun muqim, dan akan ditimpakan kepadanya azab yang tetap ya, azab yang mematikan, azab yang tetap yang akan terus mereka rasakan ya, tentunya ini di akhirat. Kemudian di ayat yang selanjutnya kata Allah Subhanahu wa taala, hatta idza jaa ya, hatta idza jaa, maka hingga akhirnya ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وهي تجري Dan بهم في موج كالجبال ونادى نوح ابنه وكان في معزل. ya, hatta idza jaa amruna, maka hingga akhirnya apabila telah datang perintah kami. Allah perintahkan kepada bala tentaranya ya, dan air merupakan bala tentaranya Allah Subhanahu wa taala. Allah bisa memerintahkan laut untuk mengeluarkan tsunami. Allah bisa memerintahkan air keluar dari perut bumi, menyebabkan banjir bandang, ya, dan seterusnya. Hatta idza jaa amruna, maka hingga apabila telah datang perintah kami untuk memulai azab kepada umat Nabi Nuh itu terjadi, wa farat nuru, dan memancarlah air dari dapur. Nah, di sini ada yang mengatakan ini betul seperti yang tertulis di ayat ini, memang air keluar dari dapur-dapur mereka pertama kali, dan ada yang mengatakan ini kiasan ya, bahwasanya air keluar dari permukaan bumi. Karena ada juga dalam bahasa Arab at-tanur disebutkan sebagai permukaan bumi. Tapi dalam tafsir At-Tabari dijelaskan at-tanur di sini memang dapur ya. Karena memang waktu itu diceritakan air mula-mula keluar dari bagian dapur rumah mereka, tempat mereka memasak roti. Ya, yang tidak mereka duga-duga sama sekali. Lalu kul nahmil fiha min kullin zaujaini. Ketika air telah mulai ya muncul, maka di situ Allah perintahkan kepada Nabi Nuh. Ya tentunya mulainya di bawah dulu Bapak Ibu ya. Dan Nabi Nuh posisinya kan di bukit ya. Berarti masih cukup waktu beberapa lama sehingga banjir besar itu terjadi dan akhirnya kapal Nabi Nuh pun bisa berlayar. Maka ketika Allah sudah mulai menampakkan azabnya itu terjadi, di mana muncul mata-mata air di rumah-rumah penduduk, ya, di rumah-rumah umatnya Nabi Nuh. Lalu kata Allah, "Kul nahmil fiha." Kami katakan, kami firmankan, ihmil fiha. Muatlah di bahtera yang telah engkau buat tersebut, ya. Muatlah min kullin zaujaini itsnain. Dari segala sesuatu sepasang dua ya, jantan dan betina, laki dan perempuan. Dari segala sesuatu, dari binatangnya, dari burung-burungnya ya, dari manusianya, dari bahkan juga disebutkan dari tumbuh-tumbuhannya. Cukup diambil sepasang-sepasang saja, ya. Kemudian kata Allah, wa ahlaka illa man sabaqa alaihi alqaul. Wa ahlaka, dan demikian juga dari keluargamu wahai Nabi Nuh. Jadi bawalah keluargamu naik ke atas ya, kecuali orang-orang yang memang telah terdahulu Allah tetapkan kehancuran untuk mereka.
Di dalam kitab tafsir dijelaskan bahwasanya yang selamat daripada keluarga Nabi Nuh ini hanya tiga orang anaknya, ya, Yafis, Ham, dan Sam, ya. Sedangkan anaknya yang keempat yang bernama Yam itu tidak selamat. Itu yang tadi yang kemudian nanti kita akan ikuti kisahnya, yang disuruh oleh ayahnya Nabi Nuh naik ke kapal, lalu dia malah lari ke sebuah puncak gunung. Nah, yang selamat cuma Nabi Nuh alaihissalam bersama istrinya. Ada satu orang istrinya yang selamat. Ya, mungkin Nabi Nuh ini ada beberapa istri, ya. Nah, di antara istri-istri itu ada satu yang selamat dan tiga orang anaknya, ya, yaitu Yafith, Ham dan Sam, bersama tiga orang istri mereka. Berarti jumlahnya delapan kalau kita mengikuti salah satu riwayat. Namun riwayat yang lain mengatakan jumlahnya lebih dari itu, ya. Bisa kita bayangkan Bapak dan Ibu, ya. 950 tahun berdakwah di tengah-tengah kaumnya, ya. Dan segitu banyak tentunya umat yang ada waktu itu. Namun yang beriman cuma 8 orang, ya. 8 orang atau katakanlah 80 orang. Bisa kita bayangkan, ya, bagaimana saat itu perasaannya Nabi Nuh. Nah, ini tentu menjadi hikmah bagi kita, bahwasanya, ya, yang namanya berdakwah itu memang tidak perlu kita melihat hasil dalam artian kuantitasnya, ya. Dan kita tidak boleh putus asa segera dalam berdakwah ilallah, berdakwah menyeru kepada Allah. Meskipun memakan waktu yang lama, ya, menghadapi segala tantangan, dan yang beriman tidak banyak, ya, hanya segelintir orang yang kemudian mau mengikuti ajakan kita. Nah, kita lihatlah Nabi Nuh alaihissalam, 950 tahun berdakwah, tapi yang beriman cuma 8 atau maksimal 80 orang. Illa man sabaqa alaihil qaul. Dan bawalah ke atas kapalmu tersebut, wahai Nuh, masing-masing dari segala sesuatu itu sepasang-sepasang, dan demikian juga dengan keluargamu. Illa man sabaqa alaihil qaulu, ya, kecuali orang-orang yang telah terdahulu atas mereka ketetapan Allah, takdir Allah, bahwasanya mereka akan termasuk orang-orang yang ditenggelamkan. Waman amana waman aman, dan demikian juga beberapa yang beriman, ya, jadi keluarga dan beberapa orang beriman. Kalau kita baca ini berarti memang ada orang-orang lain yang bukan keluarga, dalam arti bukan keluarga kandung, tetapi juga ada beberapa pengikutnya yang beriman. Ya, jadi tidak bisa kita pegang yang 8 tadi, ya, bisa jadi 80 atau kurang, atau lebih mungkin. Yang penting Al-Quran cuma mengatakan kalimat sedikit, ya, hanya sedikit yang beriman. Waman aman, demikian juga bahwa dan tidak akan selamat bersama keluargamu yang engkau naikkan ke kapal tersebut, kecuali adalah orang-orang yang tidak akan selamat, yaitu orang-orang yang telah terdahulu atas mereka ketetapan Allah, ya. Waman amana, dan begitu juga bawalah orang-orang yang beriman. Wama amana ma'ahu illa qalil, dan tidaklah beriman kepada bersama Nabi Nuh itu kecuali jumlah yang sangat sedikit. Qalil, ya. Di sini Allah cuma mengatakan qalil, tidak menyebut angka atau jumlah. Kemudian kata Allah, wa qala rkabu fiha bismillahi majriha wa mursaha. Dan berkatalah Nabi Nuh alaihissalam kepada orang-orang tersebut, ya, kepada binatang, kepada burung, kepada sebagian keluarganya yang beriman kepadanya dan juga pengikutnya, wa qala irkabu fiha. Nabi Nuh berkata, irkabu fiha, naiklah ke dalamnya, ke dalam kapal atau bahtera tersebut, dengan menyebut nama Allah. Dengan menyebut nama Allah atau dengan menyebut kalimat Bismillahi majreha wa mursaha. Dengan nama Allah yang berlayar kapal ini dengannya dan juga berlabuh kapal ini dengannya, ya. Nah, ini kalau kita lihat dalam kitab tafsir, ada beberapa cara membaca majreha ini. Ada yang membaca mujroha, ya. Ada yang baca majroha, dan ada bacaan yang lain, ya. Tapi yang kita pilih di sini adalah riwayat Hafsin an Asim, kita membacanya majroha. Nah, di sini diimalahkan, ya, diimalahkan orangnya dibaca dan agak dimiringkan bacaannya dari A menuju E. Demikian sebagaimana yang dituntunkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bismillahi majreha wa mursaha. Dengan nama Allah yang menjadikan dia berlayar dan dengan nama Allah yang menjadikan dia nanti berlabuh. Inna Rabbi laghafurur rahim. Sesungguhnya Tuhanku adalah zat yang maha pengampun lagi maha penyayang. Jadi Nabi Nuh alaihissalam dalam ini memerintahkan kepada semua yang tadi telah diminta oleh Allah untuk naik,
masing-masing sepasang dari binatang, ya, dan beberapa keluarga serta pengikutnya, dan dalam riwayat juga disebutkan sejumlah tumbuh-tumbuhan, ya. Inna Rabbi laghafurur rahim. Sesungguhnya Tuhanku Maha eh, pengampun lagi Maha penyayang. Nah, Bapak dan Ibu, kita tentu pernah mempelajari bahwasanya ini doa yang juga dianjurkan untuk dibaca ketika kita menaiki kendaraan, ya, terutama kendaraan laut. Ketika kita naik kapal, ya, maka jangan lupa baca doa ini. Bismillahirrahmanirrahim wa mursaha. Inna Rabbi laghafurur rahim. Karena ini doa dulu yang diajarkan oleh Nabi Nuh alaihissalam kepada para pengikutnya ketika terjadi badai topan tersebut. Kemudian di ayat selanjutnya kata Allah, "Wahiyya tajri bihim fi maujin kal jibal." Ya, "Wahiyya tajri bihim fi maujin kal jibal." Dan kemudian berlayarlah kapal Nabi Nuh tersebut, ya. Dan kapal tersebut berlayar mengarungi, ya, banjir yang sangat besar, yang di sini dikatakan wahiyya tajri bihim, dan dia yaitu kapal tersebut berlayar bersama mereka, ya, membawa mereka fi maujin dalam sebuah gelombang air bah, ya, kal jibal yang laksana gunung. Jadi bukan airnya yang laksana gunung, gelombangnya. Bisa kita bayangkan Bapak Ibu, gelombangnya saja setinggi gunung. Nah, bagaimana dengan tinggi air bahnya, ya? Nah, memang banyak di sini keterangan, ya, yang tentunya kembali kita memahami seperti tadi hanya sebatas cerita, ya. Ya, gunung saja yang tingginya berapa, gunung tertinggi di dunia, Gunung Himalaya mungkin sekitar berapa Bapak Ibu? 12 ribu kilometer atau kurang, ya. Nah, banjir Nabi Nuh melewati semua gunung-gunung tersebut, ya. Tidak ada satupun permukaan yang selamat, yang kering, ya, di muka bumi ini yang saat itu banjir itu terjadi yang tidak ditenggelamkan oleh banjir pada saat Nabi Nuh tersebut terjadi, ya. Bisa kita bayangkan betapa tingginya. Yang tsunami terjadi di Aceh tahun 2004 itu tidak ada apa-apanya, ya. Meskipun itu sudah kejadian yang luar biasa dahsyat. Tapi banjir Nabi Nuh lebih dahsyat lagi. Makanya di banyak pendapat para ulama cenderung mengatakan banjir tersebut memang menenggelamkan seluruh penjuru dunia ini, penjuru bumi ini, ya. Meskipun sebagian juga ada yang mengatakan hanya beberapa daerah saja di sekitar negeri Arab, ya, dan sekitarnya. Wahiyya tajri bihim fi maujin kal jibal, dan kapal atau bahtera Nabi Nuh tersebut berlayar bersama mereka, membawa mereka di tengah-tengah gelombang yang laksana gunung, ya. Nah, di saat air tersebut terus menanjak, Bapak dan Ibu, menanjak ke atas, Nabi Nuh melihat anaknya. Wa nada Nuhu ibnahu. Terlihatlah oleh Nabi Nuh anaknya, ya, yang bernama Yam tadi, ya. Anaknya laki-lakinya yang keempat bernama Yam. Wa nada Nuhun ibnahu. Dan Nabi Nuh menyeru, memanggil anaknya yang bernama Yam itu, ya. Wa kana fi ma'zilin. Dan tadinya dia berada di tempat yang agak jauh, ya, yang tersembunyi, yang tadinya terlihat aman, ya. Karena sang anak ini ternyata Bapak dan Ibu, dia di antara sekian anak Nabi Nuh tersebut, anak ini yang ternyata menyembunyikan kekafirannya, ya. Diam-diam ternyata dia ingkar kafir dan tidak beriman dengan dakwah ayahnya. Dan makanya ketika terjadi banjir dan Nabi Nuh memerintahkan kepada keluarganya untuk naik ke bahtera, maka sang anak ini, ya, ya, tentunya dengan takdir Allah yang sudah ditetapkan. Dan itu terjadi karena memang kesombongan yang ada dalam hatinya, ya, keingkaran yang ada di dalam hatinya. Lalu dia pun melarikan diri, tidak mau, tidak sudi begitu, ya, naik ke kapal ayahnya dan merasa banyak tempat tinggi yang bisa tempat dia menyelamatkan diri. Wa kana fi ma'zilin, dan tadinya dia berada di tempat yang agak jauh dari jangkauan air, maka ternyata akhirnya karena banjir terus bertambah ketinggiannya, maka terlihatlah anak tersebut oleh Nabi Nuh alaihissalam. Beliau berkata, "Ya bunayya, ya bunayya, ya bunayya Bapak dan Ibu rahimakumullah." Ini adalah panggilan yang sangat sayang, panggilan yang sangat mesra dari seorang ayah kepada anaknya. Ya bunayya, ya. Ya bunay, wahai anakku yang sangat kusayangi, ya. Jadi di sini bisa kita lihat betapa Nabi Nuh memang seorang ayah yang sangat penyayang, dan ini tentu harus menginspirasi kita juga para ayah, Bapak dan Ibu, ya. Seorang ayah harus tampil menjadi sosok yang penyayang, yang sangat menyayangi anak-anaknya, bukan saja dengan tindakan, bukan saja dengan perhatian dan perbuatan, tapi juga bahkan dengan tutur katanya. Memanggil anak dengan panggilan sayangku, cintaku, rohku, dan segala macam. Itu juga
merupakan nilai-nilai ajaran Islam seperti yang juga kita dapatkan dalam surah Luqman ya. Bagaimana Luqman memanggil anaknya ya bunayya la tusyrik billah. Maka kata Nabi Nuh ya bunayya. Ya meskipun tentu seorang ayah selama ini sudah mendakwahi anaknya ya bisa jadi marah, gondok ya. Tapi tidak, naluri seorang ayah tidak akan mungkin dihilangkan. Ya, sejahat apapun anaknya ya, yang namanya ayah akan tetaplah seorang ayah. Ya bunayya, wahai anakku sayang, irkab ma'ana. Nah, di sini ada lagi tambahan ilmu tajwid Bapak Ibu. Di sini seharusnya kita baca irkab ma'ana, ya. Tetapi karena berjumpanya ba dengan mim maka diidghamkan ya, dibaca ya bunayya irkam ma'ana. Jadi bukan irkab ma'ana ya, membacanya irkam ma'ana, ya. Wahai anakku sayang, naiklah ya, naiklah ke atas kapal ini, kendarailah perahu ini bersama kami. Kata Nabi Nuh kepada anaknya ya. Waktu itu mungkin masih bisa ya anaknya tersebut dijangkau dan kalau dia mau dia masih bisa naik ke kapal tersebut, bahtera tersebut. Toh juga di lantai dua itu tadi kita sebutkan hanya segelintir orang ya yang menempatinya sekitar 8 orang atau lebih ya, lebih kurang. Tapi anaknya Nabi Nuh ini menolak ya. Beliau mengatakan ketika memanggil anaknya tersebut, "Ya bunayyarkam ma'ana, wahai anakku, naiklah bersama kami ke atas bahtera ini. Wala takun ma'al kafirin dan janganlah engkau menjadi berada bersama orang-orang yang kafir ya. Wala takun ma'al kafir. Jangan kamu bersama orang yang kafir tersebut. Semua akan tenggelam. Semua akan binasa, kata Nabi Nuh ya. Lalu Bapak dan Ibu rahimakumullah dia selanjutnya apa jawaban dari sang anak yaitu Yam tadi. Qala berkata anaknya Nabi Nuh, si Yam itu, Sa'awi ila jabalin. Ya, tidak, wahai ayah. Saya nggak mau. Saya nggak sudi. Ya, saya tidak mau dan tidak sudi naik kepada bahtera engkau tersebut. Saya tidak percaya dengan engkau. Ya, ini hanya banjir biasa saja. Ya, masih banyak tempat-tempat yang tinggi. Ya, qala sa'awi ila jabalin. Saya akan pergi ke sebuah gunung. Yang dia tahu ada sebuah gunung yang sangat tinggi, yang dia pikir bisa menyelamatkan dirinya di situ. Qala sa'awi ila jabalin ya'simuni minal ma. Saya akan pergi ke sebuah gunung yang dapat memelihara atau menjagaku dari jangkauan air bah ini. Itu kata Siam anak Nabi Nuh ya. Dia meyakini ada lagi gunung yang lain yang lebih tinggi yang bisa dia menyelamatkan diri di sana. Lalu kata Nabi Nuh alaihissalam, qala la asimal yauma min amrillah. Berkata Nabi Nuh, wahai anakku, la asimal yauma min amrillah. Tidak ada yang bisa melindungi hari ini dari ketetapan Allah, dari azab Allah ini, illa man rahim. Kecuali siapa yang mengasihi, kecuali Allah itu sendiri, ya. Tidak ada yang bisa menyelamatkan. Nah, sementara yang akan menyelamatkan itu sendiri yang akan mengazab. Lalu kepada siapa minta tolong? Ya, kalau selama ini yang menyelamatkan itu adalah Allah, yang menyelamatkan kita adalah Allah, menjaga kita adalah Allah. Lalu pada hari ini yang marah, yang murka, yang tidak lagi akan menyelamatkan Allah itu sendiri. Maka kepada siapa engkau mencari tempat berlindung? Begitulah kira-kira ya. Qala la asimal yawma min amrillah. Tidak ada pelindung pada hari ini dari ketetapan Allah, dari azab Allah Subhanahu wa taala illa man rahim. Kecuali zat yang mengasihi tersebut yang akan bisa melindungi. Wahala bainahumal mawjud dan akhirnya wahala bainahumal mawjud. Terhalanglah mereka berdua dengan datangnya sebuah gelombang besar ya. Artinya anaknya ini akhirnya tewas ditenggelamkan oleh air, datang tiba-tiba sebuah gelombang yang sangat besar yang mencapai gunung yang tadi dia sampaikan akan menyelamatkan dia dan akhirnya terpisahlah sang anak dengan ayahnya ini. Ya, bisa kita bayangkan Bapak dan Ibu betapa sedihnya waktu itu perasaan seorang ayah. Nabi Nuh alaihissalam melihat anak kandungnya yang tentunya semua ayah menginginkan keselamatan untuk anaknya. Namun akhirnya memilih untuk tenggelam, memilih untuk binasa dalam pandangan matanya. Wahala bainahumal mawju dan akhirnya terhalanglah di antara mereka berdua dengan sebuah gelombang artinya anaknya itu dibinasakan oleh Allah melalui sebuah gelombang fakana minal mughraqin maka jadilah dia termasuk orang-orang yang ditenggelamkan anaknya Nabi Nuh tadi si Yam tadi
Lalu Bapak dan Ibu rahimakumullah, ya, setelah banjir berlalu, ya, dan kembali saya sampaikan banyak keterangan, ya. Ada yang mengatakan banjir ini berlaku selama 6 bulan katanya, ya, selama 6 bulan. Ada yang mengatakan 150 hari, dan seterusnya. Jadi banyak riwayat, ya. Mungkin saya tidak sempat sebutkan satu persatu. Yang jelas tentunya lama, ya, sekitar 6 bulan lah kalau kita ambil pendapat yang moderat. Maka setelah banjir tersebut berlalu selama 6 bulan, eh, dan telah membinasakan seluruh makhluk yang ada di permukaan bumi ini, maka datanglah perintah Allah Subhanahu wa taala. Waqila, dan dikatakan, diserukan, ya, diserukan oleh Allah atau diserukan oleh para malaikat, ya ardu, wahai bumi, ya, diserukan kepada bumi, ya ardu, wahai bumi, ibla'i ma'aki, telanlah airmu. Jadi Allah perintahkan kepada bumi untuk menelan airnya, ya. Menelankan airnya berarti mensurutkan airnya. Masukkan air ke dalam perutmu, ya. Yang tadinya kan keluar dari perutnya juga, ya, melalui mata-mata air yang memancar begitu deras, yang terus bertambah meningkat sampai akhirnya menjadi air bah, ya, air bandang yang sangat besar dan tinggi. Kemudian dengan perintah Allah kembali, Allah perintahkan bumi itu sendiri untuk menghisap kembali air tersebut, menyedot kembali, ya, menelan kembali air tersebut. Wa ya sama'u aqli'i, dan di lain sisi Allah juga perintahkan kepada langit untuk berhenti. Jadi ternyata memang waktu itu air datang dari dua penjuru, ya. Di samping air keluar dari perut bumi, dan di waktu yang sama juga hujan yang begitu derasnya, yang begitu lebatnya, diiringi dengan badai taufan juga turun dari langit dengan derasnya. Maka Allah perintahkan ketika telah selesai Allah tunaikan, Allah lakukan azab untuk umat Nabi Nuh, maka Allah pun perintahkan kepada bumi untuk menelan airnya dan memerintahkan kepada langit, wa ya sama'u aqli'i, wahai langit, berhentilah engkau menurunkan hujan. Waghidal ma'u, dan kemudian air pun disurutkan. Mulailah air perlahan-lahan surut, Bapak dan Ibu, ya. Wa qudiyal amru, dan telah diselesaikanlah urusan itu tadi. Telah dituntaskan, telah dilaksanakan ketetapan, yaitu azab untuk orang-orang yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Air mulai surut, ya, sedikit demi sedikit, dan apa yang Allah janjikan berupa azab telah Allah nampakkan, telah Allah buktikan. Wa qudiyal amru, telah ditetapkan, telah diselesaikan perintah atau perkara yang menyangkut ketetapan untuk mengazab orang-orang yang ingkar kepada Allah. Lalu kemudian wastawat 'alal judi. Maka karena air sudah surut, banjir telah surut, ya, maka jadilah kapalnya Nabi Nuh tersebut wastawat 'alal judi. Berlabuhlah dia di Bukit Judi. Nah, ini sedikit eh, informasi tentang Bukit Judi, Bapak Ibu, ya. Ya, meskipun ini juga belum betul-betul bisa dibuktikan keotentikannya, tapi ada yang mengatakan Bukit Judi atau Gunung Judi itu berada di antara perbatasan Irak dengan Turki, ya. Eh, di perbatasan Irak dan Turki, dan disitulah mereka juga menemukan kapal, bangkai kapalnya Nabi Nuh. Wallahu alam benar atau tidak, ya, karena tidak dijelaskan juga memang di dalam Al-Quran ini di mana Gunung Judi tersebut. Yang jelas banyak riwayat, ya, yang diceritakan oleh Ibnu Abbas, oleh Qatadah. Kalau tadi banjir bandang itu, air pertama itu muncul di rumah penduduk yang berada di negeri Kufah. Kufah itu adalah sebuah negeri di Irak, ya. Irak. eh, Maka ketika banjir itu surut, maka kapal Nabi Nuh tersebut terdampar di sebuah gunung bernama Gunung Judi. Ya, banyak informasi yang bisa kita dapatkan mungkin di internet, Bapak dan Ibu, di Wikipedia dan lain sebagainya, ya. Saya tidak sempat tadi membacanya semua, dan tadi sudah saya baca tapi tidak semua yang teringat, ya. Tapi informasi-informasi seperti ini banyak kita bisa dapatkan, dan seperti yang saya sampaikan hanya sebatas informasi saja, ya, yang tidak bisa kita pastikan kebenaran dan keabsahannya. Karena memang banyak bersumber dari referensi-referensi yang ditulis di disusun oleh oleh orang Israel, ya, yang disebut dengan Al-Israiliyat, kisah-kisah Israiliyat. Waqila bu'dan lil qaumil zalimin, dan ketika kapal tersebut telah selamat,
telah berlabuh, telah bertengger di atas bukit judi, maka pada waktu itu disampaikan, dikatakan ya, siapa yang mengatakan? Wallahu a'lam. Apakah Nabi Nuh yang berkata kepada pengikutnya yang selamat atau mungkin malaikat yang menyampaikan kepada Nabi Nuh? Yang jelas dikatakan bu'dan lil qaumil zalimin. Telah binasalah kaum-kaum yang zalim. Ya. Bapak dan Ibu rahimakumullah, tentunya kalau kita membaca detil-detil kisah ini, kisah Nabi Nuh ini yang saya ceritakan ini memang mungkin belum seberapa persen dari cerita-cerita Israiliyat yang bisa kita baca, yang kalau kita baca ya sebetulnya sedikit banyaknya juga menambah keimanan kita, menambah bergetarnya hati kita, jiwa kita memikirkan bagaimana ternyata benar Allah itu memberikan pertolongan kepada nabinya, kepada rasulnya, kepada orang-orang soleh, kepada orang yang menolong agamanya dengan cara-cara yang mungkin tidak terpikirkan oleh manusia ya. Dan di sini menginspirasi kita untuk senantiasa bertawakal kepada Allah, menggantungkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan memohon perlindungan Allah. Karena Allah bisa berbuat apa saja untuk membinasakan suatu kaum. Ya, mungkin nggak usah perlu pakai banjir bandang versi Nabi Nuh ya, dengan tsunami saja yang kemarin terjadi di negeri kita, di Aceh, di Palu, Allah bisa binasakan 500.000 manusia. Ya, itu baru ketinggian katanya 30 meter. Ya, dan hanya terjadi dalam hitungan beberapa jam saja. Nah, bagaimana dengan azab Nabi Nuh dan azab-azab umat yang lain sebelumnya? Maka kita patut bersyukur kepada Allah. Kita tidak pernah diuji oleh Allah dengan musibah-musibah seperti dulu, karena memang itu adalah salah satu bentuk kasih sayang Allah kepada umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita bersyukur juga menjadi umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang tidak akan dibinasakan oleh Allah dengan musibah-musibah besar seperti yang dulu pernah terjadi. Kemudian Bapak dan Ibu rahimakumullah, setelah kapal itu tadi berlabuh di Bukit Judi ya, dan apa namanya, banjir pun telah usai, tentunya sang ayah tadi. Nah, di sini Allah jelaskan wanada nuhur rabbahu. Wanada nuhur rabbahu, nuhuni rabbahu. Wanada nuhur rabbahu, menyerulah Nabi Nuh kepada Tuhannya. Jadi selama berbulan-bulan di kapal itu Bapak dan Ibu, ternyata Nabi Nuh terus memikirkan nasib anaknya tadi. Begitu sayang ternyata Nabi Nuh kepada anaknya, yang sudah jelas-jelas tidak mau beriman kepadanya, menolak perintahnya, tapi naluri seorang ayah ya. Dan inilah naluri yang benar Bapak dan Ibu. Seorang ayah yang peduli ya, yang merasa terikat sekali dengan anak-anaknya, yang tidak mencuekin anaknya ya, yang tidak mau tahu urusan anaknya. Nah, terutama dalam urusan akidah ya, keselamatan di akhirat. Wanada Nuhur Rabbahu, menyerulah Nabi Nuh kepada Tuhannya. Faqala, dia berkata, apa kata Nabi Nuh? Rabbi, ya Tuhanku. Ya, beliau menangis, memelas kepada Allah, ya, memohon kepada Allah dalam kesedihan yang sangat mendalam. Kata beliau, faqala Rabbi inna bani min ahli. Ya Tuhanku, sesungguhnya anakku itu, Siam itu merupakan bagian dari keluargaku, ya. Namanya anak tentu bagian dari keluarga. Wa inna wa'dakal haq, dan sesungguhnya janjimu itu maha benar. Ya, maksudnya di sini apa? Allah pernah berjanji kepada Nabi Nuh akan menyelamatkan keluarganya, ya. Akan menyelamatkan keluarganya. Tapi kenapa terjadi akhirnya anak kandungnya yang bernama Yam mati, tewas, binasa dalam keadaan kafir, ya. Binasa dan tidak beriman dengan Nabi Nuh alaihissalam. Maka ini jeritan hati seorang ayah yang tentunya maksudnya bukan protes ya, tapi memohon kepada Allah. Barangkali ada ketetapan yang lain, barangkali ada kebijaksanaan yang lain, ya. Dan seterusnya, itu harapan normal seorang manusia yang sesalah-salah apapun anak di hadapan pengadilan, di hadapan polisi, ya, dan ini di hadapan Tuhan semesta alam, yang namanya ayah pasti tidak akan bisa melupakan naluri keayahannya, ya, yang sangat-sangat menyayangi anaknya. Inna bni min ahli, sesungguhnya anakku adalah bagian dari keluargaku. Wa inna wa'dakal haq, dan sesungguhnya janjimu adalah benar, janjimu yang akan melindungi aku, keluargaku dari kebinasaan. Wa anta ahkamul hakimin, dan engkau ya Allah merupakan hakim yang seadil-adilnya. Jadi meskipun Nabi Nuh di sini memohon sesuatu yang barangkali mustahil ya, dan menyebut ya, memelas kepada Allah dengan mengatakan janji engkau benar ya Allah ya,
eh, eh, janji engkau benar, engkau pernah menjanjikan akan menyelamatkanku dan keluargaku, dan aku tahu engkau adalah zat yang paling adil dari semua hakim-hakim yang ada. Ya, dan ini juga artinya Nabi Nuh juga tahu ya bahwasanya Allah itu apapun yang Allah putuskan pasti atas dasar suatu hikmah, atas dasar suatu keputusan yang adil, tidak mungkin ada kezaliman di situ. Lalu menjawab pertanyaan atau doanya Nabi Nuh tersebut dari Ibu rahimakumullah. Nabi Nuh Allah menjelaskan ya setelah selesai sebetulnya ya, tapi tidak apa-apa kita tutup agar tuntas ceritanya. Qala ya Nuhu innahu laisa min ahlik. Singkat saja ya, besok masih ada waktu. Berkata Nabi Nuh, ya Nuh, wahai Nabi Nuh, innahu laisa min ahlik. Kata Allah, wahai Nuh, sesungguhnya anakmu itu, Siam yang telah tenggelam tersebut, bukan termasuk keluargamu. Ya, dia betul anak kandungmu, anak biologismu, tapi bukan kategori keluargamu. Innahu amalun ghairu salih. Sesungguhnya dia adalah amal perbuatan yang tidak saleh. Ya, anak itu adalah amal kita, karya kita, hasil perbuatan kita, tapi adalah amal yang tidak soleh. Fala tas'alni ma laisa laka bihi ilmun, maka jangan minta kepadaku sesuatu yang engkau tidak punya ilmu di atasnya. Inni a'idzuka an takuna minal jahilin. Sesungguhnya aku mengingatkan engkau wahai Nuh agar tidak termasuk menjadi orang-orang yang bodoh. Nah, Bapak dan Ibu rahimakumullah, besok insya Allah kita ulangi kembali ayat tersebut ya, karena masih ada waktu besok, lusa dan seterusnya. Untuk pagi ini kita cukupkan dulu sampai ayat 45 tadi ya, akhir yang menyebutkan tentang permintaan atau doa Nabi Nuh atau tadarru'nya Nabi Nuh kepada Allah yang menanyakan tentang nasib anaknya yang telah tewas ditenggelamkan dalam banjir tersebut. Bapak dan Ibu rahimakumullah, barangkali demikian sedikit yang bisa saya pandu ya. Masih banyak hal-hal lain sebetulnya yang tidak tersampaikan di sini. Ketika berhubungan dengan sejarah ya itu sudah pasti ya. Karena memang terbatasnya memori manusia untuk mengingat dan terbatas juga kemampuan memori saya untuk mengingat apa-apa yang telah saya baca. Namun secara umum begitu ya gambarannya bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akhirnya menunjukkan kekuasaannya dengan menghukum umat Nabi Nuh dengan banjir dan Allah selamatkan Nabi Nuh beserta orang yang beriman dengannya dan segenap makhluk yang ada di dunia pada saat itu masing-masing sepasang-sepasang dan akhirnya selamat eh, dan terakhir dijelaskan Nabi Nuh mendapati anaknya tidak mau beriman dengan beliau ya. Namun demikian ya, tentu sebagai orang tua meskipun melihat anak kita membangkang, ya durhaka, eh, maka mengambil ibrah dari ayat ini. Seorang orang tua tidak boleh putus kasih sayang kepada anaknya. Seorang orang tua bahkan tidak boleh melaknat anaknya. Seorang orang tua bahkan tidak boleh untuk apa namanya memutus kasih sayangnya daripadanya dan memecat anaknya begitu ya. Karena ada pernah kita dengar pula orang tua yang tidak mau lagi menganggap anaknya. Nah, ini jadi inspirasi bagi kita. Jangankan anak kita yang mungkin masih baik-baik, yang masih tidak kafir ya. Nabi Nuh saja anaknya kafir, ingkar. Bahkan ketika disuruh pun akhirnya masih membangkang, menolak. Tetap beliau merasakan kasih sayang tersebut untuk anaknya. Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah rahimakumullah, demikian barangkali yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan saya mohon maaf atas kekurangan, salah dan khilaf dari penyampaian. Terima kasih atas perhatian Bapak dan Ibu dan kehadirannya pada pagi hari ini. Wallahu a'lam bisawab. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.